Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matis sihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawis sifatil kamaliyah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah masih di suasana tahun baru. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang dikaruniakan dengan sebaik-baiknya. Qala al-musannif Al-Ustadul Habib Ali bin Hasan Baharun mata'anallah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihin nafi'ati fid daraini amin. Qimatul waqti, nilai sebuah waktu. Qala alaihi afdalus salam, berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat manusia banyak melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Jadi kata Rasulullah, ada dua nikmat. Nikmat ini sebenarnya sangat berharga, sangat besar bagi kita nilainya, tetapi banyak manusia melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kadang-kadang sadarnya kalau sudah sakit atau kalau sudah sibuk. Maka mari kita yang diberikan nikmat sehat, sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali berkata, arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 perkara yang tidak bisa menyadari tentang betapa bernilainya 4 perkara kecuali 4 golongan. Jadi ada 4 perkara ini sangat bernilai sekali. Tetapi banyak orang tidak menyadari. Yang menyadari hanya 4 golongan. Yang pertama, la ya'rifu qadral hayati illal mauta. Tidak mengetahui, tidak menyadari betapa berharganya hidup kecuali orang yang sudah mati. Jadi hidup ini sangat berharga, ya. Orang kalau divonis oleh dokter sampean umurnya tinggal 1 minggu, maka yang 1 minggu ini betul-betul dimanfaatkan, karena dia akan meninggal dunia. Maka kata Rasulullah, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu banyak yang tidur, setelah mati baru bangun. Artinya apa? Ketika masih di dunia, hidupnya digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baru sadar betapa pentingnya hidupnya itu kalau dia sudah mati. Maka kita yang sudah diingatkan oleh Imam Ghazali, mumpung masih hidup, gunakan umur ini sebaik-baiknya. Wala qadras sihhati illa ahlus suqmi. Dan tidak bisa menyadari betapa pentingnya kesehatan kecuali orang yang sudah sakit. Kita itu kalau masih sehat,
tidak menyadari kalau kesehatan ini sangat berharga. Baru kalau sudah sakit, iya saya sakit, saya ingin sembuh, saya ingin sholatnya berjamaah, saya ingin berbuat baik, saya ingin sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala qadra syabab illa ahlul haram. Dan tidak mengetahui, tidak menyadari betapa pentingnya masa muda kecuali orang-orang yang sudah tua, ya. Jadi kalau masih muda kayak ini kadang-kadang tidak sadar kalau masa muda itu adalah waktu yang sangat berharga. Baru setelah tua baru sadar, iya dulu saya nyesal belajar tidak sungguh-sungguh. Sekarang kalau sudah tua sudah tidak bisa, tidak kayak dulu daya hafalan saya, daya serap saya, ya. Maka yang anak-anak pondok manfaatkan masa muda ini untuk menimba ilmu, menimba pengalaman sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat, wala qadral ghina illa ahlul faqri. Tidak bisa mengetahui betapa pentingnya, betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang-orang yang fakir. Orang-orang yang kaya itu tidak sadar kalau kekayaannya itu penting. Sebenarnya bisa menjadi sesuatu untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Tetapi baru sadar setelah jatuh miskin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kita kesehatan dan rizki yang halal barokah, dan menjadikan kita orang-orang yang pandai memanfaatkan nikmat-nikmat Allah, baik nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad. Habib Abdullah al-Haddad berkata, kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimata lahu idla iwadalah wa idza fata fala audalah. Setiap nafasmu itu adalah mutiara, la qimatalah, yang begitu berharga, idla iwadalah, karena tidak bisa tergantikan. Wa idza fata, dan ketika lewat nafas itu, fala audalah, maka tidak ada kemungkinan untuk kembali. Jadi setiap nafas kita ini, kan kita bernafas ya, keluar masuk nafas kita. Kalau kita tidak bernafas berarti sudah isdet, sudah mati. Nah, nafas kita ini adalah mutiara, lebih berharga dari emas. Karena apa? Nafas ini tidak tergantikan. Karena kalau sudah lewat, sudah tidak bisa kembali. Ya, sama dengan hari kita yang kemarin sudah tidak kembali. Maka yang kemarin jadikan pelajaran. Hari ini perjuangan, besok adalah harapan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka kalau nafas kita yang sudah keluar sudah tidak bisa kembali lagi. Misalnya umur kita 10 tahun, sekarang sudah 9 tahun. Saya ingin kembali ke 8 tahun, ya tidak bisa, ya. Qala al-Habib Abdul al-Haddad. Al-Habib Abdul al-Haddad juga berkata, awqatuka umruk wa umruk ra'su malik wa alaihi aslu tijaratik wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jibarillahi ta'ala. Awqatuka umruk, waktu-waktumu itu ya umurmu, wa umruka ra'su malik, dan umurmu itu adalah modal kamu, wa alaihi aslu tijaratik, umurmu itu juga yang menjadi modal daganganmu. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jibarillahi ta'ala,
Dan dengan umur itu kamu nanti bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu kita itu ya umur kita ya. Misalnya mulai tadi kita bangun jam 4. Nah sampai sekarang jam berapa? Jam 5:10. Nah 1 jam 10 menit ini adalah umur kita. Ya, jadi umur kita sekarang sudah berkurang 1 jam 10 menit. Dan itu adalah modal kita untuk dagang. Dagang ini maksudnya apa? Ya untuk mencapai kemanfaatan. Kalau tadi kita bangun jam 4 misalnya, dimanfaatkan untuk wudhu, sholat sunnah, sholat subuh, alhamdulillah. Berarti umur kita nanti akan mendapatkan hal-hal besar ya. Akan mendapatkan pahala yang besar. Kata Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan sholat malam semalam suntuk ya. Mulai dari habis isya sampai subuh sholat sunnah terus, itu bisa dicapai pahala itu dengan cara sholat subuh berjamaah. Maka alhamdulillah jam 4 tadi sampai jam 5:15 ini umur kita untuk hal-hal yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Sayyidina Umar itu kalau mau tidur itu megang tongkat. Diingat perbuatannya mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ketika ada waktu, tadi saya nganggur. Tadi waktu saya gunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Dipukul sendiri ya. Dirinya ini dipukul sendiri. Besok jangan kayak itu lagi Umar. Besok waktumu semuanya harus menghasilkan sesuatu yang berharga. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap Fi megang tongkat mau tidur. Siap. Oh siap. Hobi siap megang tongkat mau tidur. Ya walaupun bukan tongkat Fi, ya apalah pokoknya bisa dibuat hukuman untuk diri kita sendiri. Diingat mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ingat, oh saya sore tadi ngaji alhamdulillah. Kemudian hampir maghrib saya nganggur-nganggur, gak menggunakan umur untuk kebaikan. Pukul. Besok jangan gitu lagi ya Fi ya. Ya kamu sendiri Fi yang hukum. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sebagian ulama berkata al-waqtu nafis fala tasribhu illa linafis. Waktu itu sangat berharga, jangan digunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Kita punya emas, jangan sampai ditukar dengan sesuatu yang tidak harganya. Tukar dengan sesuatu yang berharga, dengan uang atau dengan pakaian ya. Atau kita punya uang itu kan berharga ya, berharga. Maka jangan sampai uang kita itu keluar tanpa ditukar atau dibelikan sesuatu yang berharga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh kayak anak-anak kalau dikasih uang, kata ibunya, beli makanan ya nak ya. Jangan buat mainan saja ya. Ya kata ibunya, sesuatu berharga itu makanan. Tapi kata anaknya, mainan itulah yang paling berharga. Seperti itu. Jadi waktu kita itu adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Maka jangan sampai waktu yang sangat bernilai itu dikeluarkan hanya untuk sesuatu yang nilainya rendah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru ini memberikan keberkahan di dalam umur kita, di dalam rezeki kita, di dalam keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
كرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.